Selamat malam, Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas review buku pertama awal sosiologi. Materi pengantar sosiologi. Nama Ricardo Stames. NIM 2003030021. Kelas A semester 1. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia, baik antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, maupun individu dengan individu dalam masyarakat. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang dapat berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitar. Yang pertama, menurut George Simmel tentang sosiologi masyarakat. Pada tanggal 19 Oktober 1910, Profesor Dr. George Simmel atau Berlin memberikan ceramah tentang sosiologi masyarakat. Dalam rapat itu, ia menyapa dan memberikan pandangan bahwa esensi masyarakat sebenarnya harus menjadi konsep abstrak, pengamat realitas, keberadaan tunggal, dan dapat memahaminya. Setelah itu, sebanyak pohon dan aliran, rumah dan ladang dianggap sebagai lanskap. Di satu sisi, dalam eksistensi sensorik, mereka sebagai pembawa sosialisasi individu bergabung bersama untuk menjadi persatuan yang lebih tinggi disebut masyarakat. Di sisi lain, ada kepentingan yang memotivasi individu yang hidup untuk berkumpul dan bergabung dalam minat ekonomi masyarakat. Untuk memuaskan drive tersebut, untuk mencapai tujuan seperti itu, bentuk kehidupan sosial yang besar dan bermacam-macam harus tumbuh. Mereka semua tumbuh satu sama lain di negara bagian dan masyarakat, di gereja dan ekonomi, dalam keluarga dan asosiasi. Sama seperti efek energi muncul dari elemen material untuk membentuk bahan, sehingga dari hal-hal yang terhitung jumlah ada impuls manusia dan kepentingan yang menggerakkan kita untuk dan memaksa kita terhadap orang lain dalam membentuk penyatuan. Dengan demikian, kita beralih dengan sejumlah makhluk yang ada untuk esensi abadi yang merupakan masyarakat. Dalam kasus tersebut, individu kontrafiksi bentuk masyarakat dapat dianggap sebagai kebutuhan sederhana dan terbawa untuk tujuan spesifik bersama. Namun biasanya, perasaan untuk menilai pembentukan sosial terjadi ke dalam semua inisiatif nyata terhadap pembentukan sosial dalam masyarakat untuk saling membangun atau menopang satu sama lain. Realitas kehidupan yang diberikan dari permainan motif formalnya yang besar, pembaruan dan keuntungan yang didapat secara tidak jujur, pengujian kekuatan fisik dan spiritual, kontes dan pemburuan kesempatan dan kesenangan dari kekuatan kehidupan yang tidak dapat dipengaruhi dari materi itu, melepaskan beban dan mengekspresikan dirinya melalui gerakan hal-hal serius dalam hidup permainan, menenangkan kesenangannya, tetapi ia juga memenangkan makna simbolis yang membedakan dari kesenangan belaka. Sebagai eksistensi masyarakat, membangun tubuhnya dan membentuk fundamental yang tak terhitung banyaknya dari hubungan serius di antara manusia
di mana tingkat perlawanan saat gesekan dengan kenyataan berkurang, tetapi dengan hubungannya dengan bentuk masyarakat memenangkan sosiabilitasnya dan semakin lengkap sebagai sosiabilitas. Bagi manusia yang lebih dalam, sosiabilitas memiliki kepenuhan hidup yang menyenangkan dan signifikan, yang selalu dicari oleh rasionalisme dangkal hanya dalam konteks konten konkret, dan karenanya ia mengenal sosialisasi hanya sebagai kebodohan yang hampir ada pada masyarakat ekonomi yang bergaul bersama melalui beberapa pemikiran yang bertujuan masih merupakan masyarakat, namun yang bersifat sosial, bahkan bisa menjadi masyarakat tanpa tambahan lebih lanjut. Karena itu menghadirkan prinsip di atas setiap konten spesifik dari setiap bentuk yang dimunculkan dari semua yang mencirikan masyarakat sepihak dengan cara yang sama abstraknya. Semua konten disajikan hanya dalam permainan gambar, membubarkan dari kategori sosiologi yang digunakan di sini. Oleh karena itu, saya menunjuk sosialibilitas sebagai bentuk permainan menciptakan masyarakat dan berkenaan dengan konkret yang ditentukan. Konten sebagai karya seni adalah seni realitas. Yang kedua, menurut Ferdinand Tones, cara dan tujuan sosiologi. Sosiologi pertama-tama adalah disiplin filosofis, spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama aliansi politik, selalu terkait erat dengan ide-ide etis dan kebaikan perilaku hidup dan bentuk kehidupan. Filsuf yang ingin menemukan jalan yang benar dan memimpin harus menjadi pemandu hidup. Perkembangan sosiologi teoritis yang juga dapat disebut filsafat sosial. Kemudian tidak terlepas dari sejarah filsafat hukum, konsekuensinya ia juga tidak dapat dipisahkan dari doktrin umum negara, dari kemakmuran. Dalam katanya dengan belakangan ini, teori-teori bermunculan tentang cara terbaik untuk menjalankan kehidupan ekonomi, dan ini telah bercabang dari koneksi alami dan sah mereka, yaitu hubungan antara produksi, pertukaran, dan konsumsi. Yang ketiga, menurut Max Weber tentang laporan bisnis, inti dari konsep sosiologi adalah tidak stabil adalah baik bagi masyarakat atau Gesellschaft dengan nama yang tidak populer untuk mendefinisikan apa yang diinginkan melalui spesifikasi yang sepenuhnya konkret dari konstitusi saat ini dan melalui tugas-tugas yang sedang diantisipasi saat ini. Pada poin pertama, prinsip
prinsip berikut yang akan saya catat secara singkat. Pertama kali diungkapkan dalam ketetapan kami selama tahun lalu. Pertama, sebuah prinsip yang telah dibahas oleh kolega yang terhormat pembicaraan sebelumnya, bahwa serikat secara fundamental dan definitif menolak propaganda ide-ide praktis yang mungkin muncul dari tengah-tengahnya. Yang keempat, Werner Sombart tentang teknologi dan budaya. Arti yang paling luas dari kata teknologi, kita dapat menggunakan prosedur apapun, bagian atau kombinasi apapun dari bagian dan semua sistem dengan tingkat kerumitan apapun untuk mencapai tujuan tertentu dengannya. Dalam pengertian luas ini mungkin ada untuk misalnya teknologi lagu, teknologi berbicara, teknologi perang, teknologi penerbangan, teknologi pidato, teknologi drama, bahkan konon ada teknologi cinta, arsa mandi atau seni cinta. Namun ketika kita berbicara tentang teknologi dan budaya sebagai tema kuliah, jelas kita berarti suatu yang lebih sempit dan implikasinya penggunaan metode tertentu atau penerapan sumber daya tertentu ke objek atau objek tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi selalu berkaitan dengan suatu instrumen jika saya izinkan untuk mengatakannya, dan instrumen dapat pada gilirannya digunakan dalam berbagai cara, instrumen untuk musik, instrumen perang, instrumen untuk mencabut gigi, dan lain-lain. Teknologi mencakup keterampilan dan pengetahuan. Itu satu memungkinkan secara umum diketahui karena dengan semua teknologi harus ada pengetahuan rinci tentang bahan yang terlibat dalam produksinya, kekuatan, kemampuannya, sifatnya, dan aplikasi yang dapat digunakan. Yang kelima, menurut Ernst Troelst tentang hukum alam Stoik Kristen dan hukum alam modern profan, tidaklah mudah untuk menyetujui tentang tugas-tugas dan esensi sosiologi, tetapi mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan dalam sosiologi dan bagaimana mengamati jelas penting, terutama mengenai kebutuhan yang mendesak untuk penelitian sejarah. Mempelajari pendekatan yang tepat memungkinkan untuk membayangkan subjek yang sedang diselidiki dengan cara yang berbeda. Argumen berikut tidak dimaksudkan untuk menjadi alat dalam memecahkan masalah besar sosiologi. Sehubungan dengan tema umumnya yang umum dari konferensi ini, makalah ini hanya merupakan kontribusi yang sangat sederhana, tapi dapat menunjukkan bagaimana mungkin untuk menggambar sesuatu yang berguna dari ilmu masih sangat tidak lengkap. Sejak awal, investigasi sosiologis harus membuat perbedaan mendasar antara hukum alam sosiologis dan hukum yang idealnya dibuat oleh mereka yang memiliki gagasan ke domain. Pertama adalah pengetahuan seperti dalam keadaan sejauh mana lingkungan sosiologis dengan cara obligasi anggotanya.
kecil dari lingkaran sesuai dengan kedekatan pribadi dan ke dalam dari ikatan bersama dengan bahaya pertengkaran dan perpisahan pribadi, kemaritas lingkaran-lingkaran pada sifat abstrak dan impersonal dari hubungan, bersekutu dengan sifat kuat dan formal, ikatan, bersama dengan bahaya keseragaman dan ketidakberdayaan anggota itu adalah hukum alam sosial psikologis, satu di antara orang lain yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dianggap sebagai tanda masyarakat dan budaya.